Nah, dalam keadaan semacam Hmm. itu, orang mulai berpikir lebih tangkas lagi bahwa yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengerti ide keadilan sosial. Karena dalam keadaan ekonomi yang nggak bertumbuh, orang tetap tuntut social justice. Nah, itu yang ingin saya edarkan hari ini, supaya dari awal pemimpin 2024 harus mulai dengan ide radikal, yaitu social justice. Ya, kalau pemimpin daerah makin bagus, dan kebagusan itu adalah turunan dari penghargaan pada presiden, ya mestinya presiden gembira. Tapi kan presiden akhirnya menemukan bahwa yang bagus di daerah itu justru mereka yang membangkang pada presiden. Kan bagusnya itu karena rakyat mengatakan ini pemimpin lokalnya bagus loh. Jadi presiden nggak disebut bagus karena pemimpin lokal bagus, justru disebut pemimpin lokal bagus karena presidennya tidak bagus. Kalau kita meyakini bahwa sebenarnya kan yang bermain dalam presidensial threshold atau dipertahankannya threshold itu salah satunya uang begitu. Gimana, Bung? Akhirnya ujung-ujungnya nggak dapat kereta juga mereka. Ya, saya bisa menduga itu masih akan terjadi di 2024 karena memberantas itu soal yang bukan sekedar secara etis harus kita lakukan, tetapi ada faktor pertumbuhan ekonomi yang gagal sehingga rakyat terpaksa dalam keterpapaannya itu terima lagi money politics. Tetapi satu hal mesti kita ingat bahwa sampai 2024 mungkin ekonomi kita di atas 2-3% gitu-gitu aja kan growth-nya itu. Nah, dalam keadaan semacam itu orang mulai berpikir lebih tangkas lagi bahwa yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengerti ide keadilan sosial. Karena dalam keadaan ekonomi yang nggak bertumbuh, orang tetap tuntut social justice. Nah, itu yang ingin saya edarkan hari ini, supaya dari awal pemimpin 2024 harus mulai dengan ide radikal, yaitu social justice. Kan cuman itu sebetulnya. Dunia juga akan mengalami perubahan di dalam paradigma ekonomi. Social justice. Orang mungkin akan bertanding untuk mempromosikan menjelang 2024 strategi yang biasa disebut sekarang lagi populer, universal basic income. Itu yang dasarnya adalah social justice, lebih sosialistis pendekatannya. Jadi mereka yang mau berlaga di 2024 pasti harus juga deal dengan isu-isu semacam ini, social justice ini. Nah, dalam keadaan itu, maka dimensi uang bisa dikurangi. Jadi kalau pemimpin hari ini misalnya ingin Anies Baswedan misalnya, Sandiaga Uno mau bertanding di situ atau orang lain, dia mesti datang dengan ide social justice. Mulai dengan environmental economy, environmental ethics. Supaya dari awal dia juga mengajarkan jangan berpikir saya mau sumbang uang ya, karena itu adalah pertandingan yang tidak etis. Jadi investasi etis harus mulai ditanam sejak sekarang oleh pemimpin-pemimpin yang namanya tadi kita bicarakan. Jadi proposal itu mestinya yang kita edarkan hari ini. Kalau saya, Bung, pengennya sederhana saja. Presiden ke depan tuh lebih banyak nanam pohon daripada nanam gedung. Nah, itu udah jadi satu tema kampanye kan. Mau pilih apa? Bikin jalan tol atau bikin jalan pikiran? Mau nanam beton atau mau nanam pohon kan? Sehingga publik langsung ya tuh, ada pikiran dari mereka tuh. Jadi bukan lagi nanti kita akan ekonomi akan kita tumbuhkan 10%. Iya, tapi basis pertumbuhannya apa itu? Industri, manufaktur, ekstraktif kan. Banyak hal yang sebetulnya tidak pernah dibahas.
Nah, dalam rangka itu perlu satu suasana masyarakat yang argumentatif, di argumentative society. Nah, channel kita hari ini, channel Cerdas bersama Refli Harun, itu adalah keren cadas. Keren cadas. Itu yang mesti kita perbanyak channel macam begini nih. Sebelum juga ditutup akhirnya nih, kalau kelebihan pasti diberangus. Mudah-mudahan tidak ya kan. Nah, karena kan yang menggawangi orang hukum, jadi paling tidak batas-batasnya saya bisa berargumentasi. Mantap. Iya. Ya, tetapi kan yang menjadi masalah adalah kalau presidensial threshold dipertahankan, maka kalaupun misalnya berjalan secara mulus, katakanlah tidak ada yang memborong partai politik, kan hanya 4 calon saja. Sayang sekali kan. Kita pengen muncul calon-calon yang banyak dan kelihatan tuh mana kelasnya ya nanti. Asal KPU-nya open mind ya. Kalau KPU-nya tidak open mind, dia bukan cari panel untuk menguji pemikiran, tapi cari panel ahli untuk menyampaikan pertanyaan. Beda sekali ya. Coba ya itu kendala aturannya begitu tuh. Tapi kendala itu bisa tiba-tiba lenyap karena soal COVID ini. Saya coba bikin skenario gitu ya. Kalau presiden gagal untuk menangani keadaan ini karena ketidakjelasan arah, akibatnya APBN hancur, itu artinya legitimasi presiden berhenti itu. Begitu legitimasi berhenti, investor juga mulai menarik diri lagi. Begitu investor mulai menarik diri, bisnis berhenti. Padahal kita tahu sumber bisnis partai, terutama partai pendukung rejim, adalah bisnis dari oligarki tuh. Nah sekarang dia nggak punya bisnis tuh, partai-partai ini kan. Jadi pasti sumber uangnya hilang. Apalagi kalau Presiden Jokowi gagal memelihara momentum sehingga dia nggak nyampe 2024 dengan alasan macam-macam. Bukan kita inginkan, tapi ini proses sosiologi bisa begitu kan. Kalau Presiden Jokowi berhenti sebelum 2024, seluruh partai pendukung langsung nyungsep juga. PDIP udah hilang aura, Golkar, Nasdem, maka timbul suasana baru tuh. Itu sangat mungkin terjadi. Nah karena itu mungkin kita anggap ya PDIP sekarang hati-hati untuk memberi dukungan maksimal, karena kalau presiden salah ya yang disalahin juga ya PDIP juga kan, partai pendukung, Nasdem, Golkar segala macam. Jadi teori threshold dia nggak mau masuk jurang sama-sama. Iya, jadi dia mau menghindar itu juga tuh. Jadi saya masih melihat ada peluang. Sebut aja blessing in disguise, COVID ini justru sudah menapis calon-calon pemimpin dan mulai memperlihatkan mana calon pemimpin yang digembar-gemborkan tapi ternyata tidak mampu. Jadi mendahului KPU, calon-calon 2024 sudah diseleksi oleh COVID justru. COVID-19. Gara-gara Bung dan masyarakat lainnya sering menyebutkan nama Anies ya, Ridwan Kamil. Iya. Kalau Ganjar mungkin kan masih dalam satu garis dengan PDIP. Iya. Ada kesan bahwa saya baca pernyataan Bung Rocky di media, takut cemburu atau apa gitu presiden gitu, takut disaingi atau apa. Saya kemarin sempat baca begitu. Memang ada suasana seperti itu, Bung ya. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin lokal ini kelihatan moncer, lalu kemudian istana tidak bergembira. Harusnya istana bergembira karena beban dia untuk menyelesaikan persoalan itu kan tertolong luar biasa dengan pemimpin-pemimpin lokal ini mestinya. Ya saya pura-pura bodoh, berbaik sangka saja. Harusnya kan sistem bernegara begitu kan. Makin bagus bupati, wali kota dan gubernurnya, tugas pemerintah pusat kan makin ringan. Tapi kok terkesan makin bagus bupati, wali kota dan gubernurnya, tugas pemerintah makin berat, makin belingsatan. Kira-kira begitu. Kenapa tuh, Bung? Iya, kalau pemimpin daerah makin bagus dan kebagusan itu adalah turunan dari penghargaan pada presiden, ya mestinya presiden gembira. Tapi kan presiden akhirnya menemukan bahwa yang bagus di daerah itu justru mereka yang membangkang pada presiden kan. Kan bagusnya itu karena rakyat mengatakan ini pemimpin lokalnya bagus loh.
Jadi presiden nggak disebut bagus karena pemimpin lokal bagus, justru disebut pemimpin lokal bagus karena presidennya tidak bagus. Karena pemimpin lokal berani ambil diskresi, dan diskresi itu dasarnya adalah solus populi suprema lex. Jadi prinsip solus populi suprema lex justru dipraktekkan oleh pemimpin lokal, bukan oleh presiden yang ada di istana. Karena istana itu dia solus populinya itu yang ada logo presiden selesai itu. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan
khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.